Halo, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ingin membagi secara ringkas mengenai bagaimana membuat khotbah virtual atau sabda virtual sesuai dengan permintaan dari adik-adik di Pasu Lembah Argo. Ya, saya coba sharing materinya kepada kita di saat ini. Ada tiga hal yang penting, saya sebut tiga kesadaran penting yang perlu diperhatikan ketika saudara hendak membuat khotbah virtual. Kesadaran pada konteks dan media. Konteks yang saya maksudkan adalah konteks pendengar khotbah. Ingat bahwa ketika kita membuat sebuah sabda virtual, media yang kita pakai adalah media virtual. Dalam jaringan, ya, online, berupa video, visual, dan audio. Itu direkam. Dalam kaitan itu, maka konteks yang harus teman-teman perhatikan juga adalah konteks pendengar khotbah kita. Pendengar khotbah itu tidak lagi secara spesifik dalam lingkungan terbatas, tapi sebuah lingkungan yang luas. Pendengar khotbah itu bisa saja bukan hanya komunitas orang Kristen, tapi juga komunitas agama lain. Ya, komunitas pendengar khotbah kita bukan hanya di lingkup wilayah kita, tapi juga di tempat lain. Sebab media dan sarana yang kita gunakan itu adalah media online. Ya, jadi ingat bahwa pesan khotbah kita sedang didengar oleh orang lain. Itu membentuk kesadaran kita yang kedua, yaitu kesadaran pada isi materi dan bahasa. Isi khotbah harus mengandung kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatan bagi kehidupan beriman. Ya, jangan sampai kita menyampaikan pesan khotbah virtual secara provokatif. Ya, kita hate speakers, kita menjadi pembicara yang menyebarkan kebencian, menjelekkan orang lain atau agama lain. It's not good. Ya, kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini, dan itu juga adalah sebuah pesan kabar baik, kebaikan, ya, Injil, dan dia punya manfaat untuk membangun kehidupan, bukan untuk membuat konflik, membuat kekacauan, bukan untuk membuat pertikaian satu dengan yang lain. Itu isi khotbah. Isi itu mengandung materi, ya, materi khotbah virtual menyampaikan pesan firman Allah dalam kaitan dengan konteks kehidupan kita di masa kini. Hingga kini Alkitab menjadi salah satu sumber utama kita menemukan pesan firman Allah itu melalui proses menafsir, menggali makna Alkitab, dan itu dihubungkan dengan masa kini. Ya, jadi isi khotbah kita harus menghubungkan pesan apa yang Allah mau firmankan kepada kita lewat bacaan Alkitab kita, dan itu dihubungkan dengan kenyataan pengalaman hidup kita di masa kini. Yang ketiga adalah bahasa. Bahasa khotbah yang akan disusun di rangkaian nanti adalah bahasa yang deskriptif. Kita menguraikan, menjelaskan sesuatu dengan baik. Kemudian kita mendeklarasikan, mengungkapkan itu secara clear and clean, secara jelas kepada audiens pendengar kita. Dan bahasa itu bisa kita gunakan bahasa naratif, ya, berupa narasi cerita agar bisa diikuti dengan baik. Kita tidak harus menggunakan bahasa imperatif. Khotbah tidak harus memerintah, apalagi menginstruksikan, ya, orang untuk melakukan ini dan itu. Itu bisa dipoles di dalam bahasa yang deklaratif atau naratif. Juga ilustratif, ya, menggunakan ilustrasi dalam menyampaikannya. Ya. Kemudian kesadaran ketiga adalah kesadaran membawa khotbah virtual. Ingat, khotbah ini direkam pada sebuah media audio dan visual, dan karena itu perhatikanlah komunikasinya, teknik komunikasi. Kita tidak boleh membaca isi khotbah atau pesan khotbah itu sampai kita lupa untuk memandang media visual kita. Kita harus membangun interaksi dengan audiens yang kita bayangkan ada di depan kita. Kemudian intonasi suara, ya, jangan sampai suara itu hanya satu nada saja, datar saja, atau intonasi suara itu dia
tidak dinamis, ya. Kita harus punya keras lembut suara, penekanan terhadap sesuatu, penegasan terhadap sesuatu, bagaimana nadanya, ya, ekspresi terhadap sesuatu yang sukar sulit, bagaimana ekspresinya itu dibawakan secara komunikatif. Kejelasan, kita harus berbicara secara jelas. Jangan sampai kata-kata kita tidak bisa didengar dengan baik oleh orang lain. Kemudian tempo, ritme, waktu yang kita gunakan, ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, ya. Dia harus menggunakan tempo yang baik. Kemudian pembawaan, harus percaya diri, jangan malu-malu. Apalagi ini direkam, ya. Relax, santai. Jangan sampai ketika direkam keringat dingin sedang cucuran, kita tegang, jangan. Penuh keyakinan. Kita yakin ini adalah media yang kita gunakan untuk menyampaikan kabar baik firman Allah. Roh Kudus menuntun kita. Percaya diri itu penting, dan percaya Tuhan sangatlah penting. Kemudian yang terakhir adalah timing. Maksimalkan waktu secara ringkas dan jelas. Jangan sampai orang tidak mendengar khutbah kita sampai tuntas karena khutbah kita kepanjangan. Saya menggunakan maksimal 15 menit. Ini sebuah kadar kejenuhan. Kalau lebih dari 15 menit, biasanya orang sudah jenuh untuk mendengarkan sesuatu. Jadi gunakan waktu dengan clean dan clear, dengan bersih dan jelas. Oke, saya kira itu teknik bagaimana membuat khutbah virtual. Bagian kedua dari teknik itu adalah ada 3 hal yang penting dalam khutbah virtual. Teks, gali pesan utama dari teks Alkitab yang akan menjadi teks khutbah kita. Buat tafsiran terhadap teks itu, temukan apa pesan Alkitab di dalam teks itu. Kemudian konteks, pada fase berikut kita membidik kenyataan konteks yang mau kita ungkapkan berkaitan dengan pesan teks utama dari Alkitab itu. Konteks hidup apa? Pengalaman hidup apa? Pengalaman hidup di masa kini seperti apa? Agar dengan begitu kita masuk kepada khotbah. Pesan khotbah itu adalah sebuah pesan yang menghubungkan pesan Alkitab dengan pesan kenyataan konteks hidup kita di masa kini. Agar melalui khotbah yang kita sampaikan, Allah berbicara bagi umat dan ciptaannya di masa kini. Melalui khotbah, orang menemukan kebenaran firman Allah bagi pengalaman hidupnya di masa kini. Ini ringkasan sederhana bagaimana membuat sabda virtual. Selamat berlatih, kita akan terus berlatih dan belajar secara bersama. Kamu adalah saksi-saksi Tuhan bagi kebaikan hidup semesta di saat ini. Selamat berlatih.